Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mbak Titi Anggreni, ambang batas sudah diselesaikan. Apakah publik akan bisa melihat lahirnya capres-capres alternatif di 2029? Bergantung pada berapa jumlah partai politik peserta pemilu 2029. Jadi yang paling penting adalah tadi saya setuju dengan Pak Said, jangan lagi diperberat persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu. Karena semangatnya adalah putusan MK ini untuk keragaman pilihan politik dan penguatan kaderisasi dan regenerasi politik di partai. Jadi oleh karena itu jangan sampai putusan MK ini menjadi sekedar pesta oligarki berdasar sabda elit. Oh, pesta oligarki berdasar sabda elit. Ya karena kan biasanya selama ini dropping calon itu hanya dari segelintir orang di partai. Jangan sampai pola itu yang kemudian penguatan kaderisasi, rekrutmen yang demokratis tidak terjadi hanya karena calon yang diusung apa maunya ketum. Nah penting juga memastikan supaya prosesnya itu tadi inklusif di internal partai. Partai betul-betul menjadi saringan bagi figur-figur terbaik, figur-figur alternatif. Dan yang berikut adalah ini kan pemilu serentak, sebenarnya potensi itu sangat besar. Partai akan berhitung calon yang prospektif juga untuk mengkatrol suara dan kursi partai. Pasti mereka walaupun punya orang yang ingin maju di internal partai, tapi kalau orangnya tidak diterima oleh rakyat, lalu juga kontroversial, mereka pasti berpikir karena pertaruhannya adalah kursi parlemen. Jadi ini momentum partai berbenah, mengkonsolidasi diri, menata database anggota, menguatkan struktur supaya bisa lolos peserta pemilu 2024. Oke, baik. Bung Doli, setelah putusan MK apakah akan muncul capres-capres alternatif di luar yang ada sekarang ini? Bisa ya, bisa enggak. Karena menurut saya satu hal lagi ya, kalau tujuan penghapusan ambang batas itu untuk memastikan bahwa calon banyak, belum tentu. Karena itu akan sangat tergantung dari konfigurasi politik dan kemudian situasi politik pada saat itu, ya kan? Kalau kan nggak ada yang larang juga kalau misalnya nol semua sepakat partai politik yang ada itu calonnya cuma satu, kalau nggak diatur ya, bisa juga aja. Makanya menurut saya banyak tadi misalnya kalau untuk tidak ada dominasi bisa ada ambang batas juga kan sebetulnya. Ambang batas maksimal pencalonan. Maksimal kan bisa juga begitu gitu loh caranya. Jadi artinya tidak hanya itu gitu loh. Nah kemudian yang kedua ya saya tetap concern terhadap pelembagaan partai politik. Saya tidak merekomendasikan untuk memperketat lagi verifikasi partai politik peserta yang sekarang gitu loh. Kita pengen konsisten aja dan fair dengan aturan yang sekarang gitu loh. Karena buat saya tidak akan ada artinya demokrasi kita, tidak akan berjalan juga presiden dengan sistem presidensial ini kalau pelembagaan politiknya nggak kita benahin juga. Oke. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau tadi soal pertanyaannya Mas Budiman, apakah akan muncul? Ya bisa muncul. Bisa muncul. Oke, baik. Bung Rifki, kalau di 2024 Nasdem duluan mendukung Mas Anies. 2029? Nasdem belum ada sikap apapun. Kita belum membicarakan soal ini dengan serius, tapi menurut saya begini, ini bukan bicara sedikit atau banyak jumlah capres. Ini bicara bagaimana norma satu undang-undang itu konstitusional atau tidak. Saya berpandangan, saya pribadi ya, dulu di Undang-Undang 23 tahun 2003 15%, lalu tahun 2009 jadi 20% sampai dengan 2024 yang lalu. Kalau kita bicara hak konstitusional warga negara untuk menjadi capres-cawapres terhalangi atau tidak? Bisa saja tidak terhalangi. Persoalannya adalah membentuk koalisi itu kan sebetulnya kalau secara matematis bisa 4 pasangan calon, bisa 5 bahkan. Tapi kemudian law in implementationnya menyatakan, kalau bahasa Bang Doli konfigurasi politiknya menyatakan bahwa enggak 4, enggak 5, tapi cuma 2. Sekarang saya mau tanya, karena kami nanti membentuk undang-undang. Kalau kemudian undang-undangnya sudah kami state sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi parliamentary threshold. Tiba-tiba 2029 calonnya sedikit. Apakah kemudian kita ingin menyatakan bahwa norma itu juga inkonstitusional? Nah, karena itu kemudian saya mengajak kita semua, ini bukan soal sedikit atau banyak, tapi soal bagaimana kita mendudukan norma
dalam konteks konstitusi dan memastikan bahwa pelaksanaan norma ini betul-betul menghasilkan demokrasi yang berkualitas, bukan sebaliknya. Dan Oke, Bung Said, ya apakah gini, gimana? Satu, menurut saya untuk misalnya ya mengatur tentang batas maksimal koalisi itu sekian persen dan sebagainya, itu bisa saja debatable lah. Tapi kalau kami punya sikap sendiri. Partai Buruh melihat yang penting itu adalah ada proses yang dirancang di dalam undang-undang, mulai dari penjaringan, penyaringan, penetapan, proses koalisi sampai terbentuknya koalisi harus dipublikasikan kepada rakyat sehingga rakyat tahu partai bekerja apa dalam rangka memunculkan nama calon presiden. Sehingga ketika partai menawarkan sejumlah nama sambil kemudian juga dia mengambil nama yang muncul dari bawah, ya, rakyat pada akhirnya siapapun yang ditetapkan itu merasa bahwa aspirasinya dia dalam memperjuangkan figur tertentu itu sudah diakomodir oleh partai. Tidak seperti selama ini pimpinan partai, elit partai tiba-tiba rakyat pokoknya calonnya ini, kamu pilih. Kalau kamu nggak pilih nanti kamu tidak taat konstitusi. Nggak bisa begitu dong. Sekarang ini rakyat harus ditempatkan betul-betul sebagai raja. Kalau dia punya kehendak calon pemimpinnya siapa, partai kasih ruang buat dia. Dan Partai Buruh sudah komitmen, besok kami akan di menjelang 2029 nanti, kami akan siapkan serangkaian konvensi, yang itu nanti bukan Partai Buruh yang ngatur. Yang ngatur itu adalah para akademisi, para pegiat, aktivis pemilu, mereka. Partai Buruh hanya memfasilitasi dan kami akan concern kepada wakil presiden. Calon presiden biar rakyat aja yang maunya siapa. Calon wakil presiden siapa? Calon wakil presiden maksudnya di internal partai itu akan main di situ. Karena Partai Buruh juga tahu kami baru ikut yang kedua kalinya ini. Kami tidak main di level itu tapi calon wakil presiden itu menjadi concern kami. Calon presiden itu bisa kita serahkan masyarakat. Ya. Oke, Bung Said, Mbak Titi, Bung Rifki dan Bang Duri terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Putusan 7 hakim konstitusi telah mengembalikan supremasi politik parlemen menjadi supremasi konstitusi. Putusan itu telah menjadi landmark untuk mengobati kerusakan demokrasi konstitusional yang terjadi 5 tahun terakhir. Partai politik harus tunduk pada mahkamah dan tidak membajak putusan mahkamah melalui pintu rekayasa konstitusional. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.